gaya politik gorong-gorong Jokowi yang kini sudah memasuki usianya yang ke-13 tahun. Tapi semua itu saat ini sedang berubah secara total. Itulah yang saya sebut sebagai Jokowi saat ini ketika tidak lagi jadi presiden. Jokowi yang sangat identik dengan kerakyatan, Jokowi yang dianggap dengan politiknya yang sederhana, politik belusukan, politik yang kemudian masuk gorong-gorong, itu sirna karena begitu banyak pihak yang dulunya mendukung dan memuji Jokowi itu putar haluan 4000%, nyerang balik, mengkritik balik karena Jokowi tidak seperti yang mereka bayangkan. Politik yang menarik untuk dibicarakan hari ini adalah soal gaya politik gorong-gorong Jokowi yang kini sudah memasuki usianya yang ke-13 tahun. Jadi persis tanggal 26 Desember 2025 tahun ini. Begitu banyak lini masa media sosial, dibanjiri informasi, dibanjiri berita, dibanjiri video-video dan foto-foto bagaimana Jokowi yang masuk gorong-gorong yang kemudian itu membangkitkan memori dan romantisme soal gaya politik gorong-gorong Jokowi itu sejak menjadi gubernur Jakarta 2012. Jadi jalan ceritanya Jokowi masuk gorong-gorong ketika menjadi gubernur Jakarta tahun 2012 itu persis tanggal 26 Desember dan itu persis dengan 26 Desember tahun ini. Itulah yang kemudian ketika begitu banyak lini masa media sosial mengamplifikasi berita-berita, foto-foto dan video-video terkait dengan Jokowi yang masuk gorong-gorong, memori dan romantisme publik soal Jokowi yang identik dengan gorong-gorong itu kembali pecah dan terus menjadi percakapan. Seperti biasa, ada perdebatan yang tidak berkesudahan, ada apresiasi, ada kegaguman, tapi begitu banyak juga kritik-kritik, bully-bully dan serangan-serangan yang agresif tak berkesudahan soal gaya gorong-gorong politiknya Jokowi. Itulah yang saya sebut sebagai salah satu isu politik yang cukup menarik. Ada beberapa hal yang menurut saya cukup menarik untuk di-highlight. Pertama, suka tidak suka, apa yang dilakukan oleh Jokowi dengan gaya komunikasi politik gorong-gorongnya ini dianggap sebagai antitesa, dianggap telah mengubah persepsi publik soal bagaimana kecenderungan elit dan pejabat di negara kita selama ini yang dianggap kaku, dianggap protokoler, yang dianggap susah untuk dijangkau dan mungkin dalam banyak hal secara penampilan cukup stylish, cukup necis dan seterusnya dan seterusnya. Jaim, susah diajak bicara dan seterusnya. Tapi ketika Jokowi menjadi gubernur Jakarta dan lanjut menjadi calon presiden 2014, Jokowi seakan-akan mengubah stigma yang terkait dengan elit dan pejabat publik yang selama ini penuh dengan protokoler, penuh dengan kekakuan. Tapi dengan adanya Jokowi, semua berubah secara total. Jokowi sangat mudah diakses, Jokowi sangat mudah untuk bisa diajak foto dimanapun. Jokowi sangat gampang melakukan politik gorong-gorong, masuk ke gorong-gorong, ngecek banjir di Tamrin tanggal 26 Desember 2012. Kemudian gaya komunikasi politiknya yang sering kebelusukan, ke pasar, tempat-tempat kumuh yang dianggap sebagai mengubah bagaimana wajah politik elit dan republik ini yang mungkin selama ini ketika melihat pejabat adalah sesuatu yang penuh dengan kekakuan, penuh dengan protokoler dan sangat susah untuk diakses, minimal untuk diajak bicara dan diajak berfoto. Tapi Jokowi ketika hadir sebagai gubernur Jakarta 2012, lanjut kemudian menjadi presiden 2014 dan menjadi presiden yang kedua kalinya di 2019, semuanya itu berubah secara total. Vocabulary, kosakata dan gaya komunikasi politik yang selalu muncul ke permukaan adalah politik kesederhanaan, politik kerakyatan, politik belusukan dan politik gorong-gorong yang itu sangat identik dengan Jokowi. Suka tidak suka, politik gorong-gorong itu telah mengantarkan Jokowi sebagai sosok orang pernah jadi gubernur, kemudian pernah menjadi presiden 2 periode di Republik Indonesia. Itulah yang saya sebut sebagai salah satu isu politik yang cukup menarik, sekadar ingin membangkitkan romantisme dan ingatan publik bahwa Jokowi lah yang kemudian menjadikan bagaimana politik yang mungkin selama ini serba kaku, serba susah untuk diakses oleh warga negara biasa, itu berubah secara total karena Jokowi diidentifikasi sebagai sosok yang merakyat, sederhana, penuh dengan kekitaan dan seperti kebanyakan orang di Republik ini. Itu yang saya sebut sebagai faktor yang pertama. Nah, faktor yang kedua ini tentu yang saya sebut sebagai ya suka tidak suka, terlepas dengan segala kekurangan yang dimiliki oleh Jokowi. Gaya politik gorong-gorong dan masuk got itu, gaya politik belusukan itu tentu itulah yang kemudian menjadi sihir yang cukup kuat melekat pada Jokowi. Siapa yang kemudian tidak suka dengan Jokowi sejak awal kemunculannya jadi gubernur Jakarta dan bahkan ketika menjadi calon presiden di 2014, hampir semua pihak kelompok demokrasi, pegiat demokrasi, kelompok-kelompok kritis, civil society, kelompok-kelompok intelektual, kemudian para agamawan dan seterusnya, itu kemudian menaruh hati kepada Jokowi. Itulah yang disebut dengan suka tidak suka. Jokowi telah memenangkan hati publik saat itu dengan gaya komunikasi politiknya yang cukup sederhana. Bahkan orang seperti Pak Anies Baswedan, sosok intelektual ya,
tokoh intelektual yang cukup top, bahkan juga seorang aktivis pemenang konvensi Partai Demokrat, juga bergabung menjadi juru bicaranya Jokowi dan JK yang saat itu berpasangan sebagai calon presiden. Bahkan Anies Baswedan adalah sosok yang juga pernah menjadi menteri daerahnya Pak Jokowi. Semua penuh puji-puji dengan Jokowi, aktivis, kelompok civil society, kemudian pegiat demokrasi, dan seterusnya dan seterusnya. Semua disihir dengan Jokowi yang dianggap sangat identik dengan kebanyakan orang, merakyat dan cukup sederhana. Dan bahkan kalau kita ingat ketika kampanye 2014, baliho-baliho dan poster-poster yang menampilkan bagaimana kesederhanaan Jokowi. Pakaiannya misalnya putih, tidak pernah ganti. Itu harga bajunya 50, celananya 50.000 maksud saya. Celananya harganya 75.000, sepatunya juga mungkin kurang lebih sekitar 150.000 dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kesederhanaan yang disebut dengan identik dengan Jokowi sebagai portofolio yang telah begitu banyak mengantarkan Jokowi sebagai sosok yang mendapatkan simpati dan dukungan publik. Dan bahkan kita dengar dari para relawan dan para pendukungnya satu istilah yang saya kira cukup menggelegar, Jokowi adalah kita. Itu adalah satu kalimat yang sebenarnya ingin menegaskan, ya Jokowi itu seperti kebanyakan orang yang ada di pasar, seperti petani, kemudian seperti masyarakat bawah yang selama ini dianggap tidak pernah dianggap ornamen penting dalam demokrasi. Itu yang saya sebut sebagai faktor yang kedua. Karena kalau kita mau jujur, lawan politiknya saat itu adalah Prabowo Subianto, seorang ningrat politik, seorang darah biru politik, dan seorang ketua umum partai yang saya kira memang cukup powerful, memiliki kekuatan politik yang cukup luar biasa. Agak berbeda dengan Jokowi yang dianggap bukan siapa-siapa dan hanya sebatas politisi dan rakyat biasa, bukan ketua umum partai, bukan ningrat politik, bukan darah biru politik, dan bukan ketua umum partai. Tapi dalam pertandingan Pilpres yang pertama kalinya, Halo teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Apa yang dikatakan Adi Praitno ini sungguh memang benar, teman-teman. Bagaimana di media sosial ya, politik gorong-gorong Jokowi ini masih saja dibahas, ya, masih saja eh, di diperdebatkan di media sosial ya. Kalau kita melihat memang Pak Jokowi 13 tahun yang lalu bagaimana beliau sempat ya viral sekali pada masa itu, teman-teman ya. Popularitasnya naik ya, sehingga menjadi calon presiden yang sangat kuat pada saat itu ya. Bahkan pada saat itu publik menilai beliau ini calon presiden atau pemimpin setengah dewa, teman-teman. Dia mempunyai power, kekuatan yang sangat luar biasa. Karena beliau ya dianggap merakyat, eh, dianggap dari wong cilik ya, bahkan eh, belusukan yang ia gunakan sebagai alat kampanye, alat bersosialisasi dengan masyarakat ya. Itulah yang membuat Pak Jokowi kemudian dikenal, teman-teman. Bahkan sampai ia masuk ke dalam gorong-gorong yang pada saat itu ia atau beliau ini meninjau ya gorong-gorong momennya. Pada saat itu beliau menjadi gubernur Jakarta dan itu dianggap positif, dianggap baik oleh masyarakat. Kemudian sampailah ia dicalonkan sebagai calon presiden dan menang telak ya melawan Prabowo Subianto pada saat itu. Dan periode pertama ya kekuatan politiknya masih kuat ya. Periode kedua ya baik-baik saja, teman-teman. Nah, di 2 tahun terakhir ya masa jabatannya ya di sanalah kenapa kemudian masyarakat mulai ya mengkritik apa yang dilakukan Pak Jokowi ya lantaran ya memajukan anaknya sebagai calon wakil presiden pada saat itu, mengubah persyaratan capres cawapres, teman-teman, dan itu membuat masyarakat geram, marah ya sampai detik ini ya. Bahkan prestasi-prestasi yang dilakukan Pak Jokowi untuk Indonesia, teman-teman, malah tertutup ya gara-gara Gibran maju sebagai calon wakil presiden pada saat itu ya. Pak Jokowi itu sebenarnya ya kalau kita mau fair, teman-teman, beliau itu memang berprestasi ya membangun infrastruktur ya. Bagaimana ia kemudian menjadikan infrastruktur yang merata, bahkan membangun IKN. Bahkan IKN pun itu pun dikritik ya, teman-teman ya. Ya itulah gara-gara 9 tahun membangun
Indonesia 1 tahun terakhir ya, itu malah menodai yang 9 tahun lantaran Gibran maju sebagai wakil presiden. Bagaimana menurut kalian?